Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bagi yang berbahagia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan hadir dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana terakhir kita telah membahas tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pasal yang ke-15 babu maja fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan babu maja fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab riwayat yang datang tentang sifat topi baja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti nyambung sesuai dengan flyernya sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, qala yakni asy-syarikh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, al-mighfar, yang dikatakan dengan mighfar itu minal ghafri wa huwa asitri, yakni penutup, dikatakan penutup, ya. Huwa, ia adalah mayal basul muqatil, yaitu apa yang dipakai oleh pejuang, ya, oleh tentara, ya, yang dipakai oleh tentara. Fauqa ra'si, di atas kepalanya, ya, misla al-khudah, ya, semacam topi baja, ya, makanya disebut, kita terjemahkan tadi dengan topi baja. Maksudnya diterjemah helm ngono, ya. Helm. Ya, topi baja, ya. Yusna'u minal hadid, yang dibuat dari besi. Lihimayati ra'si, untuk melindungi kepala minan nabli, dari anak panah, lemparan anak panah atau lemparan lembing. Wa darbi sayfi, juga melindungi kepala dari pukulan pedang. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang pakai topi baja, ya, pakai topi baja, ya, bukan pakai kulit baja. Paham maksudnya? Wah, kan gitu, ya. Pakai topi baja, tidak pakai kulit baja. Maksudnya kulit baja itu ilmu kebal, ya, bukan begitu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya demikian, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, kalau misalkan ada sebagian di antara manusia, ya, kemudian dia mengajarkan ada wirid kekebalan, ini kadzib, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengada-ada dalam agama. Nabi tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak pernah, ya, minta ijazah kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, minta ijazah wirid,
Otot kawat balung tok ngono ya. Ya, ndak pernah yang demikian. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita itu yang khisi, gitu ya. Yang apa jenenge masuk akal, yang logis begitu. Tatkala perang pakai topi baja jelas, gitu ya, pakai baja topi kepalanya dikasih topi baja biar kalau ada lemparan anak panah kena kepalanya ya enggak tembus begitu. Ya, dan juga melindungi badan. Dan pakai baju besi juga. Ya, itu yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badannya pakai baju besi, kepalanya pakai topi baja. Nah, seperti itu yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sekarang qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala hadis 112. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Malik ibnu Anas an ibn Syihab an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, masuk Makkah wa alaihi mighfarun, dan beliau mengenakan mighfar, mengenakan topi baja, topi besi. Faqila lahu, lalu dikatakan hadza ibnu Khatal, ya Rasulullah ini adalah ibnu Khatal, muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia bergelayutan dengan tirai Ka'bah. Faqala, maka Nabi bersabda uqtuluhu, bunuh dia. Siapa yang diperintahkan untuk dibunuh? Ibnu Khatal, ya. Jadi Nabi SAW memberikan pesan kalau ketemu Ibnu Khatal di mana saja, bunuh dia di mana saja, kapan saja, baik di tanah halal maupun tanah haram. Ketemu dia ada di depan Ka'bah bergelayutan dengan tirai Ka'bah, disuruh bunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemurtadannya dan karena kejahatannya. Dia murtad dan juga setelah murtad lalu dia menghina, mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, qauluhu ya qala asy-syarikhu hafizahullahu taala, qauluhu radhiyallahu anhu, ucapan dia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah ya, dan beliau mengenakan mighfar, ai ala ra'si mighfarun, maksudnya di atas kepala beliau ada mighfar, yakni topi besi atau topi baja. Wa sayati ba'da hadhi tarjamati, dan akan datang setelah terjemah ini, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi, masuk Makkah pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, wa alaihi imamatun sauda, beliau memakai imamah sorban berwarna hitam, ya, pakai sorban hitam. Fala tunafi, dan itu tidak bertentangan. Ya, beliau masuk Makkah pakai topi baja atau sorban hitam, itu tidak bertentangan. Bisa jadi pakai sorban hitam ditumpui topi, kan gitu ya. Atau pakai topi baja, begitu sudah masuk ditaruh topi bajanya, pakai sorban hitam. Nah, bisa jadi tidak ada masalah, ya. Li'annahu, dikarenakan minal mungkin, ya, berkemungkinan an yakuna qad jama bainahuma, ya, beliau menggabungkan di antara keduanya. Fal mighfar yumkin an yulbasa wahda, bisa jadi mighfar topi baja tadi itu dipakai sendiri. Wa yumkin an tulbasa tahtahu qalan suwa, atau mungkin ya dipakai di bawah topi baja itu kobluk, ya, qalan suwah, ya, atau berupa apa tadi? Sorban. Wa yumkin an tulbasa fawqahul imamah, dan juga mungkin ditaruh di atas kepalanya di atasnya imamah. Au annahu aqba dukhulihi naza'al mighfar thumma labisal imamata sauda. Bisa jadi beliau masuk awalnya adalah pakai mighfar, topi baja tadi itu, lalu beliau melepasnya kemudian ganti dengan sorban hitam. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Qauluhu
perkataan Anas bin Malik, faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, hadza ibnu Khatal, ini adalah ibnu Khatal, muta'alliqun bi astaril Ka'bah, berkelayutan dengan tirai Ka'bah. Maka kata beliau, jaa fi ba'dir riwayat, telah datang pada sebagian riwayat, annal qail, bahwasannya yang berkata, ya Rasulullah ini ibnu Khatal, huwa Sa'idun ibnu Hurayth. Ya, jadi yang berkata kepada Nabi ini ada ibnu Khatal adalah Sa'id bin Hurayth radhiyallahu taala anhu. Lalu siapa ibnu Khatal? Wa ibnu Khatal huwa ahadul ladzina ahdaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam damahum yauma fathi Makkah. Maka dia adalah salah satu di antara orang-orang yang Nabi alirkan darah mereka pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ini termasuk salah satu di antara mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Wa amara biqatlihim, dan Nabi perintahkan untuk membunuh mereka ainama wujidu, di mana saja mereka ditemukan, fil hilli wal haram, baik di tanah halal maupun tanah haram. Wa kana min amrihi, ya, dan termasuk di antara urusannya ibnu Khatal ini apa kejahatannya? Annahu aslama, dia dulu pernah masuk Islam. Wa kana ma'u khadimun muslimun yakhdumuhu, dan kala itu bersama dia seorang pembantu muslim yang melayaninya. Tsummartadda ba'da dzalika, lalu kemudian dia murtad setelah itu, wa qatalal khadima, lalu dia membunuh pelayannya yang muslim itu. Wa akhadha yahjun nabi, lalu kemudian dia mulai mencaci, memaki, menghina, menfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Omongane welek, colek. Ya, bahkan wattakhadha qainataini tughanniyani lahu. Bahkan dia nyewa dua penyanyi. Bidu wanita dia sewa untuk nyanyi untuk dia. Ya, bihajain Nabi, dengan hinaan-hinaan dan cacian-cacian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihi, dan caci maki kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasabbi ashabi, dan mencaci maki para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun dibunuh, tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kejahatannya. Nabi pernah bersabda, ya la tasubbu ashabi la'anallahu man yasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, Allah melaknat orang yang mencaci maki para sahabatku. Bahkan dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ngundang bidu wanita untuk cacian dan makian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Akhirnya kemudian dia dibunuh. Ya, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk Mekah secara umum. Ya, idzabu fa antum tulaqa, kan begitu, pergi kalian semua bebas. Tapi di antara mereka yang tidak diampuni ibnu Khatal ini karena kejahatannya, yang lain bebas. Bahkan Nabi SAW secara umum mengatakan, siapa yang ada di Masjidil Haram selamat, siapa yang meletakkan senjata selamat, siapa yang ada dalam rumahnya selamat, aman, siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan dia aman, dan seterusnya. Tapi ada beberapa orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disuruh untuk membunuh di mana saja mereka ditemukan, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan Anas, sabda beliau, ya, uqtuluhu, bunuh dia. Fa amara sallallahu alaihi wasallam biqatli ainama wujida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membunuh ibnu Khatal itu di mana dia ditemukan. Lalu qila, dikatakan, inna qatilahu, pembunuhnya adalah Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi yang membunuh ibnu Khatal kala itu adalah Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qila ghairu dzalik, dan dikatakan juga selain itu, ya, qatalahu baina rukni wal maqam, di mana dia dibunuh di antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Ya, dibunuh di antara itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala.
Itu hadis yang ke-112. Nabi SAW masuk kota Makkah pada hari Fathu Makkah dengan mengenakan mighfar, topi besi, topi baja. Hadis nomor 113. Haddatsana Isa ibnu Ahmad qala haddatsana Abdullah ibnu Wahb qala haddatsani Malik ibnu Anas an ibni Shihab an Anas ibni Malik, sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi, masuk kota Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, wa ala ra'sihil mighfaru, dan di atas kepala beliau ada mighfar. Qala, dia berkata, falamma naza'ahu, maka tatkala beliau menanggalkannya, ja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang lelaki, faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, ibnu Khatalin, ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, bergelayutan di tirai Ka'bah. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqtuluhu, bunuh dia. Qala Ibnu Syihabin, berkata Ibnu Syihab, wa balaghani, dan telah sampai kepada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman, pada hari itu beliau tidak dalam keadaan berihram. Jadi yang awal tadi sudah ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, kata Asy-Syarih, hadhihi tariqun ukhra, ini jalur lain, li hadits Anas, bagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qauluhu, perkataan dia, kala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa balaghani anna Rasulullah lam yakun yauma idzin muhriman, bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu tidak dalam keadaan berikhram, ai annahu sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul Makkah muhriman. Kala itu Nabi masuk kota Makkah dalam keadaan tidak berikhram, tidak meniatkan apa? Ikhram, ya, tidak berniat ikhram. Jadi tidak mengenakan baju ikhram. Wa mimma yashhadu lidzalik, dan termasuk perkara yang menguatkan yang demikian, ma ya'ti fit tarjamatil qadimati, apa yang akan datang pada tarjamah yang berikutnya, min hadithi Jabirin, dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, wa alaihi imamatun sauda, beliau mengenakan sorban hitam, jelas tidak pakai ikhram, tidak berikhram. Lalu faidahnya apa? Wa yustafadu min hadza, diambil faidah dari keterangan ini, anna man arada dukhula Makkah, bahwasanya orang yang ingin masuk Makkah lihajatin, karena satu hajat, walaysa min niyyati an yukhrima, sementara tidak ada dalam niatnya dia berikhram, falaisa alaihi an yalbasal ikhrama, maka tidak masalah baginya untuk tidak ada kewajiban baginya untuk mengenakan baju ikhram atau berikhram. Wa innama lubusul ikhrami, ya, pakaian mengenakan baju ikhram itu yalzamu, mengharuskan man orang yang arada dukhula Makkah, ya, mengharuskan orang yang ingin masuk Makkah, hajan, dengan niat sebagai haji, au mu'tamiran, atau berniat sebagai orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah, maka mereka wajib masuk kota Makkah dalam keadaan berikhram. Adapun pedagang misalkan begitu ya, enggak wajib bagi mereka. Tulabul ilm, penuntut ilmu pun demikian, ya, enggak wajib bagi mereka. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya, tidak berkewajiban bagi mereka. Jadi yang wajib pakai baju ihram ya mereka yang meniatkan apa? Haji atau meniatkan umrah. Yang tidak, ya tidak. Ya, terkecuali orang yang tidak pernah ke Mekah. Orang yang tidak pernah
ke Mekah. Marun orang nang Mekah terus sampean katilah apa coba? Kan gitu ya. Ya jelas dia akan apa? Ya, umrah. Dia akan meniatkan umrah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Adapun orang sudah terbiasa misalkan PP apa Mekah Jeddah ya wis ndak bisa kesibukannya lain mungkin pedagang, mungkin apa sopir gitu ya, mungkin macam-macam ya pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, maka mereka tidak berkewajiban untuk memakai baju ihram saat masuk kota Mekah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Fahamnya itu ya insyaallah. Mifar ini topi baja Nabi SAW. Sekarang kita masuk pasal yang ke-17, babu ma jaa fi imamati Rasulillah. Bab riwayat yang datang tentang imamah sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala asy-syarikhu al-imamatu, imamah itu ismun, satu isim penamaan ya, yutlaqu ala ma yulbasu ala ra's. Imamah ya itu penamaan ya, isim kata benda, penamaan yang secara mutlak itu dipakaikan, disematkan kepada apa yang dipakai di atas kepala, maka disebut apa? Imamah. Waqila, dan dikatakan sumiyat bidzalika, dinamakan imamah kenapa? Li'annaha ta'umur ra'sa wa tughatihi kamilan, karena ia menutupi kepala secara merata dan sempurna, maka disebut imamah. Ketok ketutupan blek ya, maka disebut imamah. Wal imamatu, dan imamah adalah libasun i'tadat alaihi al-arabu qadiman. Imamah itu adalah ya bagian dari jenis pakaian ya yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab kala itu, mereka memakainya. Jadi itu adalah adat. Berimamah itu adat. Ya, itu adat kebiasaan mereka. Orang Arab kala itu, zaman itu ya, orang Quraisy misalkan, ya orang Madinah misalkan, orang Arab mereka mengenakan imamah. Mengenakan sorban yang dibulet di atas kepalanya, kemudian nanti ditinggalkan kuncir di belakang, ada kunciri ya, jadi dibulet di kepala lalu di belakangnya ada kuncirnya. Itu adat kebiasaan mereka dan Nabi tidak menyelisih adat mereka. Itu kebiasaan ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Itu adalah libasun i'tadat alaihi al-arabu qadiman, bangsa Arab kala itu biasa mengenakan imamah seperti itu. Wala bisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW memakainya. Washabu, dan juga para sahabat beliau, fi mu'tadi libasihim, dalam kebiasaan pakaian-pakaian mereka. Itu adat kebiasaan mereka. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka wal aslu fil libasil hillu, hukum asal dalam pakaian itu halal. Ya halal pokoknya, pakai pakaian model apa halal. Modenya mode apa gitu ya, halal, tidak masalah. Walil abdi, dan boleh bagi seorang hamba an yalbasa minal libasi ma syaa, boleh dia mengenakan pakaian yang dia mau, silakan bebas. Pakai baju koko, pakai baju koki. Ya. Napa jenenge batik kan gitu ya. Berwarna-warna, pakai baju sekarang apa model safarian, model apa maneh? Mbok gak ru jenenge wis. Wis ya, bebas, tidak ada masalah. Ya itu hanya sekedar apa? Kebiasaan saja. Itu boleh dia mengenakan apa yang dia kendaki, malam yunha anhu syar'an, selagi tidak dilarang secara syar'i. Pokoknya enggak dilarang secara syar'i dan ada kaidah-kaidahnya larangannya. Di antara pelarangannya adalah membentuk lekuk-lekuk tubuh misalkan, atau membuka aurat, atau di antaranya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, atau tasyabbuh bil fusaq, menyerupai orang-orang fasik.
Ya, sehingga tatkala seorang pakai pakaian tersebut dikatakan gak pantas. Iku pakaiane wong fasik. Ya, jadi nggak pantas, nggak layak memakainya, gitu ya. Contoh misalkan begitu ya, seseorang santri misalkan begitu ya, lalu dia pakai celananya itu menutupi aurat semuanya, juga di atas mata kaki, tapi kemudian disobek-sobek bagian bawahnya, dirumbai-rumbai, niru. Ya, jadi niru orang fasik, tasabbu bil fusaq. Ini tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Menyemir rambut dengan selain warna hitam, boleh? Boleh. Warna biru. Di warna biru, pink. Campur-campur gitu ya. Oleh? Tidak oleh. Kenapa? Tasabbu bil fusaq. Menyerupai orang-orang fasik. Kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Jadi ada aturan-aturannya yang kita tidak boleh menjatuhkan diri kita begitu ya, menjadi bahan cemoohan orang, tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Pakai sesuatu yang biasa, yang lumrah, dipandang manusia waras. Nah, itu arek waras itu. Gitu ya. Jangan sampai kemudian kita pakai sesuatu ditelok wong arek iku uteke bektang enggak kan ya. Ya ini juga harus diperhatikan sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Wa yastawi fi dzalika ma yulbasu ala ra'si, dan sama saja pada yang demikian apa yang dipakai di atas kepala, wa mayuksabil badan, dan apa yang menutupi badan, yang dipakai pada badan sama saja. Ya. Jadi apa yang beliau pakai berupa serban itu adat kebiasaan. Apa yang beliau pakai berupa gamis ya atau rida ya atau izar itu juga adat kebiasaan. Ya. Dan apa sekarang apa yang kita pakai, sarungan kah, baju koko lah, semacam-macam sampean pakai, itu adat juga kebiasaan. Wa mayul basu fil qadamain, dan juga apa yang dipakai pada dua tapak kaki itu pun demikian. Sebagian dulu sudah kita bahas sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak usah kemudian kita cari-cari pokoknya aku kudu sandalku koyok sandale Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak gelem gak sampai beranggapan ini sunnah misalnya. Enggak, itu bukan sunnah, itu adat, model itu cuma adat kebiasaan. Ya. Wa qad labisa Shallallahu Alaihi Wasallam al imamata wa tahtaha qalansuwah. Nabi juga pakai imamah, di bawahnya kupluk. Ya. Jadi pakai imamah, pakai kupluan, kemudian pakai imamah. Ya. Wala bisal imamah bidunil qalansuwah. Nabi juga pakai serban tanpa qalansuwah, tanpa kupluk. Ya. Jadi kadang jenenge pakai ya kupluan ya serbanan, kadang serbanan tanpa kupluan. Wala bisal qalansuwah bidunil imamah. Nabi juga kadang pakai kupluk tapi tidak pakai sorban. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yurhi, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam biasa melabuhkan, menjulurkan lil imamati, bagi imamah beliau itu zu'abatan, kuncir ya bahasanya. Nggih kuncir nggih. Nggih ngoten nggih? Setuju? Iya, kuncir. Jadi di bulat, lalu ada yang sisa di belakang, ndak ikut dibulatkan kan gitu ya. Sampeyan delok tutorial ya. Ya kan ada banyak sekarang tutorial pakai imamah ya, insyaallah. Saya juga pernah pakai, tapi izin katanya nggih, mau pengajian nggih. Izin ngene iki wis ganteng insyaallah ya. Ada imaman barang ini, izin. Baik, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi kana yurhi lil imamati du'abatan ahyanan, kadang ya sama sekali rahmani rahmakumullahu taala menjulurkan ujung sorbannya ya. Jadi ana jenenge kuncire
Masuk kuncir nggih sapa nggih Mas jenenge? Hah? Betul nggih? Iya. Ekor serban. Sak karepe wis, sing penting sing dijak ngomong paham ngono ae. Serepot sing gak ngomong gak paham nih repot. Wahyanan jalbas wa biduni du'abah. Kadang juga Nabi mengenakan imamah tanpa kuncir. Berarti diubetno kabeh. Enggak disisakan di belakang. Enggak ada kuncinya. Berarti semuanya diikat, dibulatkan ke kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama bayyana dzalika al-Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu rahimahullahu taala. Sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Jadi kadang imamahnya dibulatkan semuanya di atas, kadang salah satunya dibiarkan terjulur di belakang, di antara pundak, di belakang atau ditaruh di depan begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Hasil itu hanya adat. Itu hanya kebiasaan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan yang harus kita perhatikan, nanti kita jelaskan ya. Wa hadhihi tarjamah ma'qudatun li bayani ma jaa'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuha. Ya. Jadi tarjamah ini terikat untuk menjelaskan apa yang datang tentang imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sifatnya, cirinya. Wa min haitsu launuha, juga dari sisi warnanya. Wa min haitsul ahkamul muta'alliqatu biha, dan juga dari sisi hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya, sifatnya seperti apa imamah beliau, warnanya apa, kemudian hukumnya apa. Ya, mengenakan imamah. Baik, sekarang berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kalau tadi saya Abdul Muhsin Al-Badr ya, Abdul Razak. Syekh Abdul Razak. Sekarang berkata qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah tahwil wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah yaumal fathi, pada hari penaklukan kota Makkah, wa alaihi imamatun sauda, pada beliau ada imamah sorban berwarna hitam. Jadi beliau mengenakan sorban berwarna hitam. Disengaja? Ya enggak, kebetulan pakai hitam. Ya, itu kebetulan pakai hitam. Enggak disengaja warna hitam. Ya. Sabaqa, telah berlalu fi tarjamah al-mutaqaddimah, pada tarjamah yang telah lalu, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sil mifar. Beliau masuk Mekah mengenakan mifar di atas kepala beliau, yakni topi baja, topi besi. Wa fi hadzal hadithi, sementara di dalam hadis ini, annahu dakhalaha wa ala ra'si imamatun sauda. Beliau masuk kota Mekah sementara beliau mengenakan imamah sorban hitam. Fala tunafi bainahuma, sekali lagi, tidak ada perselisihan pertentangan di antara keduanya. Lihtimalin an yakuna sallallahu alaihi wasallam qad labisal milfara, karena ada kemungkinan ya Nabi SAW mengenakan mifar li himayati ra'si, untuk melindungi kepala ya, fauqihil imamah, sementara di atasnya ada imamah ya. Kemudian wal ihtimal an yakunal mifar ala ra'sihi awalan, bisa jadi berkemungkinan awalnya beliau memakai mifar di atas kepala beliau, summa lamma istatabbatil umuru, tatkala urusannya sudah stabil, kan sudah takluk, sudah nggak perlu pakai baju besi, nggak perlu pakai topi besi, ngapain gitu loh kan gitu ya, sudah nggak perang, masuk di enggo terus, ya perasaan gak abot ngono, ya helman biasa ya apa di helm besi ya gitu ya. Nah, zaman biyen pisan, kira-kira mesine kayak mesti saniki napa mboten? Gak podo ya, mesti temenan zaman niku nggih.
Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Maka tatkala urusan sudah stabil, naza'al mighfara wala bisal imamah. Beliau lepaskan mighfar topi baja tadi itu, kemudian beliau mengenakan imamah. Jadi ini ada pertentangan. Wa qad dzakara ahlul ilmi, para ulama telah menyebut anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yattakhidh al-imamata sauda libasan ratiban. Para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengenakan imamah hitam, sorban hitam itu sebagai satu pakaian yang rutin. Tidak rutin beliau mengenakannya. Ya bihaitsu la yu'raf illa biha. Di mana beliau tidak dilihat kecuali dengan sorban hitam, tidak balla bisaha wala bisa ghairaha. Bahkan Nabi mengenakan sorban hitam dan sorban-sorban yang lain. Ya, sorban hitam, ada yang hitam pakai hitam, ada yang putih pakai putih, ya. Ada lagi yang putih kehitam-hitaman atau hitam keputihan. Hitam keputihan ini kok ya gak enak bahasa ini ya. Hitam putihan. Tapi pula ya, tutup jet black. Ini jet black kan mewah ya. Betul ya? Tahu kan jet black ya? Ya kan mewah, warnanya apik kan, hitam tapi meles, ono sing item sing gak meles. Nah, itu yang dimaksud nanti nanti ada istilahnya tadi itu ya. Nanti kita akan lewati ya. Warna apa itu namanya, kok saya lupa tadi. Taib sing gak meles irengi ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Kemudian walihada, oleh karena inilah yaqulul allamatu Ibnul Qayyim, berkata Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitab Zadil Ma'ad, dalam kitab beliau Zadil Ma'ad, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu ay as-sauda libasan ratiban. Nabi tidak mengenakannya yang berwarna hitam sebagai pakaian yang rutin, pakai hitam, enggak. Wala kana syi'arahu fil a'yad, juga bukan syiar beliau pada hari-hari raya, tidak mengenakan hitam. Wal juma', juga tidak pada hari Jumat. Wal majami'il idhamil battah, dan juga pada perkumpulan-perkumpulan besar sama sekali itu bukan syiar, itu hanya ketepaan. Itu hanya apa? Ketepaan. Salah kalau kemudian orang selalu dan senantiasa mengenakan apa? Sorban ireng, nandi-nandi sorban ireng kan gitu ya. Salah kalau niatnya misalkan niki niru Nabi, niki nyunni ya. Nyunni nyunnah misalkan begitu ya, ini salah. Sama sekali rahimani rahimakumullahu taala. Wa inna mattafaqa lahu labsul imamati sauda, akan tapi ketepaan ya, beliau mengenakan imamah sorban hitam yaumal fathi duna sair sahabah. Ketepaan saat itu pada hari Fathu Mekah, Nabi mengenakan sorban hitam beda dengan seluruh sahabat yang lain. Gitu ya. Jadi ketepaan ijenan gitu ya. Jadi duna sair sahabah. Walam yakun sair libasi yauma idini sauda, dan tidaklah pakaian beliau pada itu semuanya berwarna hitam. Balkana liwa'uhu abyad, bahkan liwa beliau berwarna putih. Napa liwak niku? Umbul-umbul apa jenenge? Bendera panji gitu ya. Nek gendera kok sangkano sing dianu panji. Ya, karena beda bentuknya ya, bentuknya beda. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi panji perang beliau itu berwarna apa, Bu? Putih. Ya, jadi tidak semuanya hitam. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis 115. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawirin al-Warraqi an Ja'far bin Amr bin Khuraits an abihi qala. Dia berkata dari Amr bin Khuraits, dari bapaknya. Dia berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah alal mimbari, di atas mimbar, wa alaihi imamatun sauda, pada beliau
Beliau mengenakan apa? Sorban hitam. Hadis nomor 116. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala, keduanya berkata, haddatsana Waqi'un an Musawirin al-Warraqi an Ja'far bin Amr bin Huraits an abihi, dari bapaknya, anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khataban nasa, berkhutbah, mengkhutbahi manusia, wa alaihi imamatun sauda, pada beliau ada imamah sorban berwarna hitam. Qala, berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq, fi hadzal hadithi, di dalam hadis ini, dzikru lubsin Nabi, penyebutan pemakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam lil imamati sauda, imamah sorban hitam. Waqad awradahul musannifu min tariqaini, dan musannif yakni Imam At-Tirmidzi telah menyebutkannya dari dua jalur, ya. Dua jalur sudah kita baca tadi hitungnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan apa tadi? Sorban berwarna hitam. Hadis nomor 117. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya ibn Muhammadin al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammadin an Ubaidillah bin Umar an-Nafi', dari Nafi' an Ibni Umar. Jadi Nafi' ini gurunya Imam Malik, ya. An-Nafi' an Ibni Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tamma, ya, jika beliau mengenakan imamah, sadala imamatahu baina katifaihi, maka beliau julurkan imamahnya di antara dua pundaknya, ya, beliau tutupkan imamahnya di antara dua pundak beliau. Qala Nafi', berkata Nafi', wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik, adalah Ibnu Umar melakukan yang demikian. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, wa ra'aitul Qasim bin Muhammadin, aku melihat Al-Qasim ibnu Muhammad, wa Saliman, dan Salim, yaf'alani dzalika, melakukan yang demikian. Taib, apa keterangannya? Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, qauluhu, ucapan perawi, idza tamma ai idza labisal imamah, jika beliau mengenakan imamah, mengenakan sorban. Jadi kalau beliau mengenakan sorban, qauluhu sadala imamatahu baina katifai ai arkha imamatahu, beliau julurkan sorban beliau, wa arsalaha, ya, dan beliau menurunkannya, litanzilad du'batu bainal katifaini, agar ujung sorbannya, ekor sorbannya, napa wau, kuncirnya, ya, tadi itu terjulur turun di antara kedua pundak beliau. Qauluhu, perkataan dia, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik, adalah Ibnu Umar melakukannya demikian, ai yaf'alu fi imamati mithla dzalik, beliau memperlakukan imamahnya seperti itu, ya, fayaj'alu laha du'abatan baina katifaihi, dia jadikan apa? Kuncir tadi itu, ekor sorban, ya, itu ada di antara dua pundaknya. Qauluhu, perkataan dia, wa ra'aitul Qasim bin Muhammad, dan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad, wa Saliman, dan Salim, yaf'alani dzalik, melakukannya demikian. Ai maksudnya, yaj'alani li imamatihima du'abatan yursilaniha bainal katifaini, keduanya menjadikan bagi imamah itu ada kuncirnya, ada ekor sorbannya, yang kemudian melepaskannya, menjulurkannya di antara kedua pundak, ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan, kadang Nabi mengikatkan semuanya di atas kepala, dan juga kadang dibuat kuncir. Tapi ingat sekali lagi, itu adat, itu kebiasaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan hadis 118. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibnu Al-Ghasil an Ikrimah an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, an-nasa mengkhutbahi manusia, wa alaihi dan ada pada beliau isabatun dasma. Isabah maksudnya adalah imamah, dasma maksudnya adalah sauda. Ya, ini beliau pakai apa? Imamah sorban berwarna hitam, tapi yang dibulet diputer di atas kepala ya berwarna apa? Hitam. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Qauluhu perkataan perawi wa alaihi isabah. Al-isabatu hiya ma yulafu biras, yaitu apa yang dengannya kepala itu dibalut. Jadi dibalut, diputer-puter dan kepalanya. Wa yu'sabu dibalut. Wa ya bi makna imamah, yaitu maknanya adalah pakai imamah. Qauluhu dasma, ya qala Ibnu Al-Athir, berkata Ibnu Al-Athir fi nihayati fi gharibil hadis, dalam kitab An-Nihayatu fi gharibil hadis, sauda, dasma bermakna sauda. Jadi imamah beliau berwarna hitam. Saat beliau berkhutbah mengkhutbati manusia mengenakan imamah berwarna hitam. Maka kata beliau Syekh Abdul Razak, fal haditsu ala hadzal ma'na muwafiqun li haditsai Jabirin wa Amr ibn Khuraitsin. Hadis ini ya di atas makna ini pas cocok sesuai dengan dua hadis Jabir dan Amr bin Khurais. Fi qaulihima wa alaihi imamatun sauda. Pada perkataan keduanya yaitu pada beliau ada imamah berwarna hitam. Namun perhatikan, ini yang masyhur di tengah-tengah sebagian di antara kaum muslimin namun batil. Apa itu? Tambihun, peringatan. Lam yasihha anin nabi, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun, satu hadis pun fi fadli lubsil imamah, tentang keutamaan pakai sorban. Tidak sahih sah dari Nabi satu hadis pun. Wa kullu ma sahha anhu fi hadzal babi huwa lubsuhu sallallahu alaihi wasallam laha, dan segala apa yang sahih dari beliau tentang bab ini yaitu beliau mengenakan apa? Sorban. Itu yang sahih. Memang beliau pakai sorban. Riwayat itu sahih, beliau pakai sorban, pakai imamah. Bahkan imamah diantaranya berwarna hitam. Itu sahih. Ya. Tapi tentang keutamaan tidak ada yang sahih. Yurwa fihi fil babi ahaditsun la tasihhu. Telah diriwayatkan dalam bab ini hadis-hadis yang tidak sahih. Fahiya imma wahiyah au maudu'ah. Bisa jadi hadisnya wahin atau hadisnya palsu, maudhu'. Misal seperti hadis salatun bi imamatin, satu salat dengan pakai sorban khairun min 25 salatan bila imamah, lebih baik daripada 25 salat tanpa sorban. Sekali sholat pakai sorban lebih baik ya daripada apa, 25 sholat tanpa sorbanan. Wa jum'atun bi imamatin, sholat Jumat dengan sorbanan khairun min 70 jum'atan bila imamah, lebih baik daripada 70 Jumatan tanpa sorbanan. Ya. Ini dua hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Masnu' fi ma'rifatil haditsil maudhu', yang dibuat-buat dalam rangka untuk mengenali hadis-hadis palsu, ya. Wa nahwu dzalik, dan yang semacamnya, fala yajuzu nisbatu ila nabi, maka tidak boleh menisbahkan riwayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi betapa seringnya hadis ini dibacakan kepada umat, ya. Ini napa jenenge salah, ya. Fa in qila, lalu jika dikatakan hal lubusul imamati sunnah, nah, pertanyaan sekarang, lalu apakah mengenakan sorban itu hukumnya sunnah? Maka yujabu, dijawab, bi annal asla, bahwasanya hukum asal lil insani, bagi manusia, an yalbasa min libasi ahli baladihi, agar dia mengenakan pakaian dari penduduk negerinya. Apa yang wajar, lumrah, ya, yang dipakai oleh penduduk negerinya, apa yang sudah lumrah wajar.
Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum, dan jangan membedakan dirinya dengan sesuatu pun dari penduduk negerinya. Ojo nyiji. Sak masjid misalnya kabeh napa jenenge nggawe baju koko sarungan sampean teko jubahan dhewe. Nyiji ndak? Nyiji napa mboten? Nyiji. Jangan begitu ya. Itu nyiji. Gitu ya. Waduh sarungan kabeh. Mulai balik mana sarungan. Begitu. Ojo napa? Nyiji. Jangan nyiji dengan masyarakatnya, ya. Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu syar'ah, selagi tidak menyelisih syariat. Kan gitu ya. Nah, yang dipakai mereka kaum muslimin di negeri kita enggak menyelisih syariat. Kenapa kemudian kita nyiji? Kan gitu ya. Namun kadang sesuatu yang nyiji lalu mau ditiru akhirnya jadi biasa, ya biasa. Maka tunggu saat sudah terjadi biasa. Enggak iya enggak apa-apa. Tapi selagi itu bukan satu kebiasaan, jangan jangan suhroh. Suhroh itu nyiji, ininya suhroh itu kan namanya nyiji dari yang lain. Masya Allah, sak masjid kan sing belangkonan ijenan. Belangkonan. Ya. Nang masjid nggih klambi belangkon. Jumatan macak dalang coba. Itu suhroh namanya. Ya. Wah, ini kan apa jenenge? Apa istilahnya? Kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal ya, di Jawa, di masjid kita itu bukan kearifan lokal kan gitu ya. Ya masalah rahmani itu suhroh namanya nyiji. Kecuali sampean apa jenenge masjidnya nek keraton kono, keraton Solo ta keraton Ngayuk Jogarta kono kan gitu ya. Maca ondalang enggak apa-apa di sana. Itu enggak suhroh kan gitu ya. Barangkali mungkin di sana Jumatan yang enggak ngono ya enggak ada masalah gitu ya. Itu enggak nyiji tapi lendek kene. Ya Jumatan macak dalang. Ya ini nyiji suhroh namanya. Jangan beda dengan kaum muslimin. Jangan beda dengan kaum muslimin. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya termasuk diantaranya misalkan para akhwat misalkan begitu ya. Masuk ke masjid kaum muslimin kuwabe rukuan putih. Sampeyan aja ireng dhewe. Kan gitu ya. Aja ireng dhewe. Waduh, aku tok ireng mulai. Kan gitu ya. Ganti sing putih, balik mana rukuan putih. Misalkan semacam itu. Itu kalau masih belum menjadi biasa. Seperti itu. Pokoknya jangan suruh ojo nyiji, harus bergaul dan berbaur dengan kaum muslimin. Nah, langkah awal berbaur itu kan apa? Casing. Betul enggak, betul? Iya. Langkah awal berbaur itu casing. Jelegere gitu ya. Lah casing tok wis nyuweje ngene, iso atine wis wis alamat iki ya. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Nah, jadi la yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu syara, selagi mereka tidak menyelisih syariat. Wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an libasi syuhrah. Nah, ini yang saya maksud. Ya, dan telah datang dari beliau larangan dari mengenakan baju syuhrah. Baju syuhrah itu sing nyiji, beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain, beda dengan kebiasaan yang lain. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Walihada, oleh karena inilah la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun an yushaddida 'alan nas, untuk memperberat manusia, bersikap keras kepada manusia. Fayulzimuhum bilibasin muayyanin, lalu memaksa mereka, mengharuskan mereka untuk mengenakan pakaian tertentu. Au bihayatin muayyanatin, atau dengan cara tertentu. Ya, wa yungkaru ala man khalafa dzalika, lalu diingkari orang yang menyelisih yang demikian. Jadi tidak ada seragam tertentu dalam Islam, itu kan seragami. Ya, tidak ada seragamnya gitu. Kalau masalah pakaian kembali ke uruf, kembali kepada
kebiasaan, apa yang wajar bagi masyarakat, dengan catatan selagi tidak menyelisihi syariat dalam model, bentuk, warna dan seterusnya. Itu semua kembali kepada uruf, kebiasaan. Fa innal asla, karena hukum asal, an yalbasal insanu masya, manusia pakai apa yang dia mau. Lakin tuna mukhalafatin syariah, akan tapi tanpa perselisihan terhadap syar'i. Fa in kana alladhi sayalbasu libasa syuhrah, jika apa yang akan dia pakai itu adalah baju syuhrah, yatamayyazu bi anin nas, yang berbeda dari manusia, fala yalbashu, maka jangan mengenakannya. Wa innama yalbasu mimma ya'taduhun nas, akan tapi dia hanya memakai apa yang manusia biasa memakainya. Wa ya'lafunahu fi baladihi wa mujtama'ihi, dan yang biasa dipakai di negerinya dan masyarakatnya. Pokoknya intinya ojo nyeji. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya terkecuali misalkan harus nyeje, karena nyeje ini sing bener, itu enggak apa-apa. Ada itu ya, nyeje ini sing bener enggak apa-apa, ya. Ya liyane misal buka-bukaan kabeh kene nyeje tertutup, ini bener. Ini bukan surah namanya, ya. Ini bukan surah namanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Ya contoh misalkan para akhwat, para ummahat kan gitu ya. Itu bukan surah namanya, ya. Tatkala menutup auratnya, berniqab dan seterusnya, itu bukan surah. Kenapa? Karena itu hak, dan itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun juga harus diperhatikan, ya, pembauran dengan masyarakat tanpa menyelisih syariat, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat antipati dengan warna hitam, ya pakai warna yang lain, ya, kan gitu ya, abu-abu lah, warna yang lembut-lembut yang lain begitu ya. Tidak harus kemudian selalu pakai warna hitam misalkan, ya. Tatkala di masyarakatnya delok wong sing kang lambe ireng iku iya wis dicap macam-macam, ya pakai yang lainnya, misalkan semacam itu. Ya khususnya untuk ibu-ibu. Toh enggak dilarang kan gitu ya. Enggak dilarang dalam Islam, ya. Pakai warna yang lain. Ya, sing adem dek motone kaum muslimin yang bisa berbaur dengan mereka, gitu ya. Saya pernah begini, guru-guru mereka mengadakan acara manasik untuk anak-anak, ya. Lalu sepakatan dress code-nya hitam semua. Hitam, tak tahu lagi. Kenapa? Kita akan masuk di daerah, satu daerah yang sana itu ijo kabeh. Kok nyebut warna sih aku rek? Wis kadung. Wis kadung gitu ya. Tawarah, jangan pakai warna hitam, ya. Dress code-nya apa? Putih semua. Malah tak kongkon gawe warna putih, sehingga para ummahat, para ustadzah semuanya pakai putih-putih semuanya, pure putih kabeh, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau pakai hitam mencolok sekali kan begitu. Nah ini diantaranya kan taliful qulub kepada masyarakat. Itu karena kembali kepada adat. Adat kebiasaan kita, tidak ada masalah wanita pakai warna putih. Mas ono lagu ini ke jilbab putih, lambang kesucian. Baik. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Beda kalau di Timur Tengah. Kalau wanita pakai warna putih itu tidak boleh. Kenapa? Kebiasaan mereka tidak seperti itu. Yang adat mereka, laki-laki pakai warna putih, perempuan pakai hitam. Itu yang bagi mereka yang di sana tidak boleh, bagi kita di sini sakaremu. Ya. Hukumnya sana sama hukum sini beda. Kenapa? Karena adatnya beda. Al-adat muhakkamah. Adat itu jadikan hukum, gitu. Adatnya beda.
Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi adatnya beda. Jangan kemudian fatwa sana dibawa ke sini beda. Enggak sama fatwanya. Ya, enggak sama. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena langsung metenteng gitu ya. Lalu pakai kitab Khirasatul Fadilah misalkan begitu ya. Di sana enggak boleh mengenakan baju putih bagi akhwat itu di sana. Kalau di sini boleh. Ket biyen jenenge roko iku wernane mulai zaman kapan? Sampeyan durung lahir lho wis putih. Ya seperti itu nggih jamaah sekalian. Jadi ojo napa mutasyaddid no keras kenceng begitu ya. Seperti itu enggak, adatnya beda, kebiasaannya beda. Pakai batik pakai ya bergaris-garis misalkan. Kalau di sini biasa, enggak ada masalah. Itu biasa. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting syarat-syaratnya terutama bagi kaum perempuan, sepenting syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, lebar, tebal, tidak tipis gitu ya. Enggak terlalu halus kainnya. Lek halus identiknya tipis lalu ceket nambatan lek halus itu kayak ini kletek-kletek ditarik ngono ya. Nempel rapet. Nah, ini membentuk lekuk-lekuk tubuh ya. Makanya sing lek digawe nek njaba niku napa? Sing lebar, sing kandel identik kasar. Kandel niku identike kasar betul ya? Ya, ana sing kandel tapi halus ngono. Identiknya kasar ya, identiknya begitu ya. Seperti itu. Kemudian tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, menutupi seluruh tubuh. Wes selesai masalah warna. Kembali ke uruf, kebiasaan. Dan apa yang di masyarakat, apa yang bisa kita berbaur dengan masyarakat tanpa melanggar syariat. Itu saja. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, tentang masalah warna kan tidak diatur ya di dalam Islam. Tabaqat wurida fi fatawa lajnah ad-daimah, dan telah disebutkan dalam fatwa lajnah ad-daimah qaulu masyayikhinal karam, perkataan para guru kami yang mulia, lubusul imamati minal adat, pakai sorban adalah bagian dari kebiasaan adat, walaysa minal ibadat, dan itu bukan termasuk ibadah. Wa innama labisahan Nabi, akan tapi Nabi SAW mengenakannya li'anna kanat min libasi qaumi. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari pakaian kaumnya. Kaum beliau sallallahu alaihi wasallam dulu mereka mengenakan sorban, pakai imamah, maka beliau juga pakai imamah. Tidak menyelisih kebiasaan kaumnya. Walam yasihha fi fadli imamati syai'un, fi fadli amaimi syai'un, tidak ada yang sahih sesuatu pun tentang keutamaan pakai sorban. Ghaira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisahannya saja, selain daripada Nabi mengenakannya, itu yang sahih. Nabi pakai sorban, wis titik. Fal masyru', maka yang disyariatkan lil insani bagi manusia, an yalbasa ma tayassara lahu min libasi ahli baladihi. Yang seharusnya yang disyariatkan bagi manusia adalah dia mengenakan apa yang mudah dari pakaian yang biasa dikenakan oleh penduduk negerinya. Sesuaikan. Dan negeri kita kopluan ireng, nah gitu ya. Nah, ini wis nawa biasa songkok nasional kan gitu nggih. Untuk segala macam muka cocok. Kan gitu nggih. Lah pakai kupluk-kupluk bunder-bunder ndak setiap muka cocok gitu ya. Ana sing pletot nempel-nempel. Kan gitu nggih. Nah, tapi kalau pakai ini insyaallah segala muka cocok. Betul ya? Baik. Kita lanjutkan sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sing gak patek ganteng malah ketok ganteng. Baik. Mana tadi? Ya malam yakun muharraman, selagi tidak diharamkan. Gitu ya, selagi tidak diharamkan. Ya. Di antara bentuknya adalah kalau selagi diharamkan itu yang tadi itu tidak memenuhi syarat apa? Syarat baju yang disyariatkan. Jadi ya, mungkin tidak menutup aurat, tadi ya, atau membentuk loko-loko tubuhnya, atau tasyabuh dengan pakaian orang
orang kafir dan seterusnya, ya, pakaian dengan tasabbuh dengan orang-orang fasik dan seterusnya. Wa qauluhum kadzalika, ya, dan ucapan mereka demikian juga li hadil mustaftin, kepada salah seorang di antara orang yang minta fatwa, wa qatar mu'tada libasi ahli baladihi, yang dia telah tinggalkan kebiasaan pakaian penduduk negerinya, wala bisal imamata, lalu dia pakai sorban. Nanti sokoke serbanan bedo nyiji ambek kaumnya. Sak masjid misalkan Jumatan, ya, semuanya kupuluan, dia sendiri sorbanan ijenan ngarep dhewe begitu ya. Sembuh, mbo ijo, mbo ireng, mbo sembarang gitu ya. Nyiji dhewe gitu ya. Dia tinggalkan pakaian biasa kaumnya lalu dia sendirian pakai imamah. Maka dijawab, wa amma lubsul imamati, adapun pakai sorban imamah, fahuwa minal mubahat, maka dia termasuk perkara mubah, wa laisa bisunnah, dan bukan sunnah, kama tawahamtah, sebagaimana yang kamu pikirkan duga secara salah. Wal aula, yang lebih utama, antabqa ala ma yalbasuhu ahlu baladik, yang lebih utama engkau tetap mengenakan apa yang dipakai oleh penduduk negerimu, ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka. Kebetulan yang bertanya ini kalau disalah dari Qatar misalkan ya. Berupa apa? Minal ghutrati wasyimaghi wa nahwihi. Pakai ghutrah terus dikei pelungker. Simagh itu pelungker di kepalanya, ya. Ya, seperti itu ya, pakai itu. Nah, ya, itu yang biasa di sana kan gitu ya. Ono pelengkerane, oh apa jenenge pelengkerane gini. Menjalin, masa menjalin ya. Tadi wong Jawa lagi kayak menjalin. Ya seperti itu. Artinya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat kita. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan ingat, kebiasaan itu bisa berubah terus. Zaman dulu misalkan gitu ya, semuanya pakai kopiah napa? Hitam gini. Kopiah haji ngono kalau munggah kaji. Kan itu ya. Ya pakai kopiah ngene-ngene iki ya, kalau wis mulai kaji baru pakai kopiah ngono sing warna putih. Saiki masih gak kaji ya wis gawe ngono kabeh kan gitu ya. Jadi adat itu bisa berubah sesuai dengan apa yang ya terbiasa di tengah manusia, seperti itu. Adat itu berkembang, bisa berubah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kadang suatu saat sekarang suhro, nanti tidak suhro lagi. Sudah banyak yang pakai, kan gitu ya. Satu saat ini masih suhro, misalkan gitu ya. Lalu ono suhro siji, ono sing nyontoh loro, telu, separuh masjid akhirnya ya gak dadi suhro maneh wis, gitu ya. Tapi sing ngawali emang gitu ya. Ya dia suhro, awalnya suhro, akhirnya kemudian tidak jadi suhro. Jadi hukumnya tidak pasti, bisa berubah hukumnya ini. Kenapa? Karena terkait dengan adat kebiasaan, terkait dengan kebiasaan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Paham insyaallah nggih? Aroma wis masuk nih. Singgarai kak konsentrasi. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Ada Ustaz. Okay. Pertanyaan, bagaimana Ustadz jika ingin menyenangkan suami memakai pakaian dinas, apakah itu termasuk menyelisih sama dengan orang kafir Ustadz, misalnya lingerie dan sebagainya? Ya napa? Di omai, di depan suaminya, yes. Sak karepe, gak gaya apa-apa ya gak apa-apa kok. Los. Los gaya model macam-macam, sak senenge sing lanang wis ngene. Dek kon gawe sampean gawe ngene sak karepe, sing penting ditukokno. Ya. Suaminya berangkat ke mall, pakai pakaian yang paling seksi. Beli pakaian yang paling seksi untuk istriku di rumah. Malah tukok-tukokno gak apa-apa, enggak masalah. Seperti itu.
Ya, di depan suami bebas sak karep-karepe wis. Pokok gak metu. Pokok ndak keluar dan juga tidak ditampakkan di hadapan anak-anak. Ini yang penting ini. Ya, hanya di dalam kamar atau di rumah sendirian hanya berdua. Kalau ada anak-anak ya ojo re. Ojo tampil seksi di hadapan anak-anak, itu bahaya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Pertanyaan berikutnya tadi disampaikan adat itu bisa menjadi hukum, Ustaz. Apa batasan adat itu bisa menjadi hukum? Karena yang kami dapati seringkali adat itu dipakai untuk membenarkan ritual-ritual tertentu. Ya. Kapan adat menjadi hukum? Saat adat tidak menyelisih hukum. Gitu ya. Adat tidak menyelisih hukum syar'i. Namanya mubah, perkara-perkara itu perkara mubah. Tapi kalau adat itu menyelisih syariat, ya jelas dari asal sudah tidak bisa jadi hukum. Adat yang mana? Adat yang mubah. Ya, adat yang mubah. Adat yang tidak menyelisih syariat. Ya. Kalau adat menyelisih syariat, ya maka tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Adat yang menjadi hukum, ya. Contoh misalkan apa? Itu dilarang, Pak, bukan menjadi hukum itu, Pak. Itu jelas dari asal sudah jelas, ya. Jadi ada adat ritual larung sesaji, Nyi Roro Kidul. Ya. Nyi sapa Nyi Roro Kidul niku jenenge? Hah? Lek zaman biyen niku aku ro jenenge sapa rek? Iya, ana Nyi Roro Lor ya. Wis lali wis gak dieling-eling batil kok dieling-eling. Ya. Jadi itu jelas batil gitu ya. Ya, itu namanya mempersembahkan berkorban untuk selain Allah, dari asal pangkalnya sudah syirik. Maka itu jelas tidak bisa menjadi hukum. Tidak bisa menjadi hukum syar'i, tidak bisa. Ya, acara-acara napa nang punden napa? Sedekah desa lah, ya sedekah macam-macam gitu ya. Dari asal dari pangkal itu sudah napa sih? Syirik. Maka tidak bisa dijadikan sebagai napa? Hukum. Ya. Napa? Sekaten. Napa? Intine napa? Kan jangan nama. Ini napa inti isine? Lah nggih ya napa bentuke? Ya itu napa? Ayo, apa bentuknya? Ritualnya apa kan begitu nggih? Ritualnya apa? Rituale napa ngarak kebo bule. Rebutan BAB ini. Ya, jadi keripik. Kan gitu ya, rebutan BAKE, ya, campur kopi. Misalkan itu semua apa? Khurafat-khurafat. Jelas dari asal sudah bertentangan dengan Islam. Maka itu tidak bisa jadi adat. Tidak bisa dihukumi, ya. Tidak bisa dihukumi. Tidak bisa menjadi hukum syar'i, begitu maksudnya. Tidak boleh dijalankan, ya. Kalau ada adat yang mubah, apa contohnya ada adat mubah saja, boleh saja. Nah, mandi di sungai. Oh, wisa kaitannya sampai ibadah malian Ramadan. Bid'ah namanya. Menambahi ritual dalam ibadah itu sudah bukan lagi dari pokok, sudah tidak boleh dilakukan. Sehingga no kaitannya sampai ibadah sama sekali, tidak boleh ada kaitannya dengan ibadah. Murni apa? Adat, murni budaya, budaya dan tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Ayo, mau? Berat itu apa?
Bandengan. 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 Wa innahu kana minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di antara golongan manusia dari antara golongan manusia minta pertolongan kepada satu golongan dari bangsa jin, maka tidak menambah kecuali dosa. Dari asal sudah dosa, kan gitu ya. Bekerja sama dengan bangsa jin, tolong menolong dengan mereka, gitu ya. Ditambah lagi dengan tidaklah bermain kuda lumping misalkan, melainkan dengan seruling, kan gitu ya. Itu musiknya setan. Ya, setan senang dengan seperti itu, mesti kan diundang di sini. Plecar kan gitu ya. Itu ritual pemanggilan setan, jelas itu adat bertentangan dengan Islam. Jadi yang murni adat kebiasaan murni, kan gitu ya, murni kumpul ireng murni, ini murni adat kebiasaan. Pakai baju koko sarungan kayak dewe ini murni budaya. Ya, murni budaya. Sama sekali rahimakumullah taala, ya, seperti itu. Yang berkembang zaman dulu nggak mengenal kok baju koko kan anyar. Ya, itu kan ini model Cino kan gitu ya. Jenenge baju koko. Koko ya kan. Ya koko itu cacak ta ya? Ya, itu baju koko. Kan begitu. Jadi berkembang. Itu berkembang. Sama sekali rahimakumullah taala, ya. Lah ya, kebaya meletet. Lah ya, meletet menyelisih syariat, tak boleh. Pakai kebaya enggak meletet. Oleh. No? Masih jadi nasional, masih internasional, menyelisih syariat gak oleh. Iya. Soalnya menyelisih syariat tidak terpenuhi syaratnya gak oleh meletet. Nah, kan gitu. Ya harus lebar. Terus gimana pakai kebaya? Ya kebaya sing lebar. Kalau ya wis aja gawe repot. Kan gitu ya. Perempuan pakai jarik boleh? Boleh enggak? Lah iya, bahan jarike gak apa-apa. Carane gawe. Nah, kan gitu gak oleh seksi, kecuali jero omah. Ya jero omah lak karepmu. Ya, ibu-ibu di omah jari anakku macak ngene wae cek ketok napa jenenge? Kayak biola ngono lho, Mas. Nah, karepmu. Pokok di jero omah. Di hadapan suaminya boleh, nang jopo ya gak oleh, ya seperti itu. Paham insyaallah ya. Jadi itu batasan-batasannya. Jadi adat yang mubah, ya bisa jadi syariat bukan bisa jadi syariat ya, dihukumi boleh dan tidak dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Yang lain ada? Ya. Menggunakan barang-barang branded atau mahal di tengah masyarakat apakah termasuk perbuatan suroh? Tapi branded mahal apakah termasuk suroh? Bukan suroh, tabdzir. Lah ya, itu tabdzir namanya. Kenapa? Karena kadang dengan barang yang fungsinya sama, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Fungsinya sama, cuman beda merek. Itu namanya tabdzir. Menyia-nyiakan harta. Sementara Nabi SAW di antara yang beliau sampaikan, wa kariha, dan beliau benci, Allah benci
kasratas su'al wa idha'atal mal, banyak tanya dan menyanyiakan harta. Nah, bentuk penyanyian harta itu ini beli merek. Beli merek. Ya, jadi pakai pokoknya kudu bermerek gitu ya. Napa? Nggih. Regane kaceke pinten? Tas. Masyaallah tas tuku nek Singapura 50 juta. Nah, nek pasar napa besar 100.000. Kaceke padahal isine napa? Masih imitasi ya, masih imitasi. Fungsinya sama. Paling ibu-ibu di sini wedak, kaca, HP, dompet. Yes. Nah, ya lebih awet pirang tahun. Walhasil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang tatkala membelanjakan harta itu harus ingat ya akan dimintai pertanggungjawaban. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkannya, kemana dia membelanjakannya. Itu tuku tas 1 juta, sementara di pasar besar mek 100.000, sisae cik wakei 49 juta 900. Cik akeh sisae gitu loh. Ya. Ojo dikira masih duit-duitmu dhewe marang enggak takoni nanti itu diminta pertanggungjawaban. Mbok kekna 49 juta 900.000 undang Al-Ghaffar lah lu utangi lunas. Betul ya? Wong jarene sik utang ae ngene mbangune jarene. Kayak tuku tas sakno kan. Nggih. Kalau misalnya ada ustaz yang kaya, naik Alfa. Ya sampean takoni dhek, cok takon aku. Aku gak ngono kok. Aku numpak Espas. Nah, karo aku mbah. Kalau sampean tanya aku gemoh gitu. Urusannya dewe. Urusannya dewe, pajaknya mahal, bensinnya mahal kan gitu ya. Iso awak dewe pandaan PP nggih Espas mek 50.000, anggae iku iso 1 juta kan. Iya kan gitu ya. Ya bisa habis gitu ya. Sisae si akeh sisae kan begitu ya. Waduh, tapi aku kan mampu ya sakarepmu, siap-siap ditakoni. Allah. Ya, min ainak tasaba wa fima anfaqau. Ya, dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu membelanjakannya? Siap-siap ditanya. Itu masalahnya di sana. Ya, kalau kita mikir itu kan malah pedih gitu ya. Aku kata tuku iki kok nang napa israf, tabdzir, menyanyiakan harta begitu. Apa? Yo gak ngono juga. Gak ngono juga. Ya. Apa yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kebutuhan. Apa yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Ojo ngelarak no awake dhewe. Iku jenenge medhit. Iya, itu jenenge medhit. Orangnya itu harus pertengahan. Ojo terlalu boros, juga jangan terlalu pelit, pertengahan. Apa yang mampu dia beli dan butuh. Mampu dan memang dibutuhkan. Lebih dari kebutuhan jangan. Itu namanya iktisad. Gitu ya. Tapi kalau berlebihan ditanya sama Allah, kurang soro awakmu dhewe. Nah, Tapi yang lain ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sudah cukup Ustaz.
Satenya sudah siap soalnya. Oh, Masya Allah, nggih. Wambune ket mang wis bulan-bulan. Tapi di sini mohon diumumkan setelah kajian ada hidangan akikah dan minta tolong didoakan kebaikan untuk bayi Abdurrahman Falah Al-Ghifari bin Adi Lufianto. Ya semoga. Hah? Adi Lufianto. Pak Lutfi. Pak? Oh iya, ya wis. Ya semoga Ananda Abdurrahman Falah Al-Ghifari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian cukup ya insyaallah. Baik, kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.